Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Manufaktur 6A. Saya Reza Abdul Syihab, 2019 012 027. Nama saya Nadia Yuliandini dengan NIM 2019 012 028. Nama saya Syaril Gunawan. NIM saya 2019 012 031. Kami akan menjelaskan tentang bubut luar dan dalam, proses undercut, proses pembuatan ulir dalam dan ulir luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Abdul Syihab, 2019 012 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembubutan luar dan dalam. Proses pembubutan luar itu terdiri dari berbagai macam pembubutan, seperti pembubutan tirus, merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Metode pembubutan tirus digunakan untuk membuat poros tirus atau konis. Ada juga pembubutan kopi yang merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk benda kerja sesuai dengan geometri benda replika yang telah ada. Replika tersebut ditransmisikan dengan eretan melintang dan eretan memanjang. Ada juga pembubutan ulir yang merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Pembubutan ulir terdiri dari pembubutan ulir luar dan ulir dalam. Pembubutan ulir tergolong dalam pembubutan silindris, di mana pemakanannya sama dengan pola kisar ulir dan ulir yang akan dibuat. Selanjutnya ada chamfering, yaitu merupakan pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Hasil dari chamfering dikenal dengan istilah chamfer. Untuk selanjutnya yaitu pembubutan dalam, terdiri dari boring yang merupakan pembubutan dengan gerak pemakan sejajar dengan sumbu benda kerja. Menurut arah pemakanannya, boring mirip dengan pembuatan silindris. Yang selanjutnya ada pengeboran atau drilling. Dapat juga dilakukan dengan mesin bubut. Kebalikan dengan pengeboran pada mesin bor. Pengeboran dengan mesin bubut menggunakan mata bor yang tidak berputar. Untuk selanjutnya ada reaming. Mirip dengan drilling, reaming bertujuan untuk memperbesar diameter lubang hasil pengeboran. Selain itu, reaming juga digunakan untuk memperhalus permukaan lubang. Proses reaming merupakan proses lanjutan dari drilling. Dan untuk yang terakhir yaitu knurling, merupakan proses pembentukan logam yang digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilang pada permukaan benda kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaril Gunawan, NIM 2019 012 031. Saya akan menjelaskan proses undercut. Yang pertama, membuat diameter yang tepat seperti yang diinginkan atau sesuai mur yang akan dipasang pada. Yang kedua, tentukan posisi roda sesuai dengan kisar vigang dari ulir yang akan dibuat. Perhatikan tabel pada mesin bubut kalau kita perlu. Melakukan pergantian roda gigi untuk mengatur Ketiga, persiapkan pahat bubut ulirnya. Cara mengasahnya hampir sama dengan
Mengasah pahat bubut muka, cuman bentuknya harus sesuai dengan jenis drat yang dibuat. Ulir metrik memiliki sudut 60 derajat sedangkan Whitworth 55 derajat. Bila perlu, gunakan pad penyetel pahat. Keempat, atur putaran spindle ke kecepatannya sesuai dengan kondisi bahan benda kerja. Rata-rata kita pakai kecepatan 100 rpm. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ulir dalam. Pertama, siapkan material atau bahan yang akan dibubut. Lalu, melakukan penyetingan pada material pada mesin bubut yang akan digunakan. Bagian yang disetting antara lain mata pahat ulir, mata pahat rata pada dudukan eretan mesin bubut, lalu center drill pada cakbor. Pastikan kondisi mesin bubut tidak ada abnormal. Setelah persiapan oke, maka langkah pertama adalah ratakan terlebih dahulu ujung permukaan benda kerja dengan menggunakan mata pahat rata. Kemudian buat titik center pada material dengan menggunakan center drill. Lalu buat lubang pada ujung benda kerja tersebut menggunakan mata bor sesuai ukuran diameter standar ukuran ulir. Setelah itu, benda kerja dibor dengan ukuran 21,5 mm. Kemudian selanjutnya membuat ulir dalam dengan menggunakan mata pahat ulir dalam. Setting standar speed mesin bubut sesuai prosedur pembuatan ulir pada nameplate mesin bubut. Atur kedalaman mata pahat ulir pada pembubutan benda kerja agar ulir dihasilkan maksimal. Setelah pembuatan ulir baut selesai, kemudian coba tes ulir tersebut dengan memasang baut untuk memastikan bahwa ulir tersebut bisa digunakan. Setelah itu, melakukan pembersihan pada area kerja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat ulir luar dengan mesin bubut. Pertama, potong benda kerja sesuai dengan kebutuhan dan pasangannya. Bisa dengan menggunakan mesin pemotong atau gergaji besi. Lalu, tentukan posisi roda gigi pada mesin bubut sesuai dengan kisar pitch atau gang dari ulir yang akan dibuat. Sebagai pedoman, Anda perlu memperhatikan tabel pada mesin bubut, khususnya jika terpaksa harus mengganti roda giginya. Periksa pula posisi pada gear apakah sudah sesuai atau belum. Siapkan bagian pahat bubut permukaan ulir. Pastikan bentuknya sesuai dengan jenis drat yang dibuat. Ulir metrik mempunyai sudut kemiringan 60 derajat dan ulir Whitworth sekitar 55 derajat. Jika dibutuhkan, Anda bisa memakai plat penyetel pahat. Kemudian pasang pahat sesuai dengan posisi sejajar. Lalu atur putar spindle di kecepatan yang sesuai dengan kondisi benda kerja. Rata-rata kecepatan yaitu 100 rpm. Pasang benda kerja yang telah dipotong tadi pada kedudukan mesin bubut. Kerjakan proses pembubutan secara rata pada benda kerja ini untuk membentuk ukuran diameter yang sesuai. Mulai dengan menyalakan mesin bubut serta menekan tuas otomatis drat untuk melakukan proses pemakanan benda kerja. Selama proses ini berlangsung, jangan pernah melepaskan tuas tadi sebelum pembuatan drat selesai. Kerjakan proses ini hingga ulir terbentuk dengan sempurna dan permukaan benda kerja. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Salam.